Hari ini, pada hari Sabat ini, melalui Alkitab, marilah kita menegaskan bahwa Kristus Ansanghong adalah Tuhan, karena Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika orang bertanya kepada kita, mengapa Kristus Ansanghong adalah Tuhan, kita dapat menjawab, itu karena Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian, mereka mungkin bertanya lagi, bagaimana Anda tahu apakah Dia telah mengampuni dosa-dosa kita atau tidak? Melalui Alkitab, mari kita menyelidiki bagaimana pengampunan dosa dapat diberikan kepada umat manusia, dan menegaskan bahwa hanya Tuhan yang dapat membuka jalan untuk menerima pengampunan dosa. Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 22. Dalam pasal 9 ayat 22, dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Alkitab menjelaskan bahwa pengampunan dosa diberikan melalui anugerah penumpahan darah. Pada zaman Perjanjian Lama, itu melalui darah korban binatang. Di zaman Perjanjian Baru, melalui darah Kristuslah yang menggenapi korban binatang. Sama seperti pengampunan dosa diberikan melalui darah korban binatang di zaman Perjanjian Lama, kita dapat menerima pengampunan dosa hanya melalui darah Kristus di zaman Perjanjian Baru. Mari kita mencari Efesus pasal 1. Mari kita baca Efesus pasal 1. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7, dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan dosa diberikan melalui darah Kristus yang berharga. Lalu, siapakah yang dapat memberikan pengampunan dosa? Siapakah yang dapat memberikan pengampunan dosa kepada umat manusia yang berbuat dosa di sorga dan diturunkan ke bumi ini? Mari kita baca Lukas pasal 5 ayat 17. Dalam pasal 5 ayat 17, tertulis, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Di sini, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan sendiri. Namun, Yesus Kristus berkata, dosamu sudah diampuni. Hari ini, mari kita menyelidiki melalui Alkitab bagaimana Kristus Ansanghong telah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita lanjutkan dengan ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, dan berjalanlah, tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus Kristus memiliki kekuasaan untuk mengampuni dosa, ketika Dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Meskipun Dia memiliki kekuasaan, itu tidak dilakukan hanya dengan berkata, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Tetapi harus ada pengorbanan dengan penumpahan darah, baik di zaman Perjanjian Lama maupun di zaman Perjanjian Baru.
Dengan kata lain, hal tersebut dilaksanakan melalui ibadah. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa yang Yesus dirikan dengan membuka Matius pasal 26 ayat 17. Mari kita mencari Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita baca adegan makan Paskah di ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, dalam cawan ada anggur Paskah, mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah, apakah artinya anggur Paskah itu? Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam Alkitab mudah dibaca, Matius pasal 26 ayat 28 dituliskan sebagai berikut, "Anggur ini adalah darahku, yaitu darah yang sahkan perjanjian. Darahku diberikan supaya banyak orang akan diampuni dosa-dosa mereka." Supaya banyak orang akan diampuni dosa-dosa mereka. Alkitab terjemahan baru berkata, untuk pengampunan dosa. Oleh karena itu, mereka yang belum menerima janji ini tidak akan pernah dapat diampuni, tidak peduli seberapa benar mereka hidup di bumi ini. Tentu saja, kita juga melakukan dosa di bumi ini. Namun, karena kita pertama kali melakukan dosa di sorga, dosa itu harus diampuni. Bukankah Yesus menetapkan sistem kebenaran yang disebut perjanjian baru untuk mengampuni dosa itu? Jadi, dia berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saat menjelaskan tentang roti dan anggur Paskah, Yesus mengajari kita tentang arti anggur Paskah. Itu dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau begitu, bagaimana cara manusia dapat mengambil bagian dalam daging dan darah Kristus yang berharga? Bagaimana cara kita menerima darah pengorbanannya? Untuk menemukan jawabannya, mari kita mencari Ibrani pasal 10 ayat 28. Dalam pasal 10 ayat 28, dikatakan, "Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia." Menurut Matius pasal 26, anggur Paskah adalah darah perjanjian. Di sini tertulis bahwa mereka yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia akan dihukum. Hari Paskah Perjanjian Baru adalah sistem kebenaran yang Tuhan tetapkan untuk pengampunan dosa. Alkitab bersaksi bahwa mereka yang menganggapnya najis akan dihukum. Hanya mereka yang merayakan Hari Paskah dapat menerima pengampunan dosa. Mari kita mencari 1 Korintus pasal 10. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 16. "Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Roti dan anggur Paskah disebutkan sekali lagi dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Mari kita lanjutkan dengan ayat 17. "Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Ayat ini menjelaskan bahwa kita dapat menjadi satu tubuh dengan Kristus, ketika kita ikut serta dalam upacara tersebut. Di sini, bukankah
cawan pengucapan syukur, mengacu pada anggur Paskah. Juga, ada tertulis, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah itu mengacu pada roti Paskah? Hanya mereka yang mendapat bagian dalam roti dan anggur Paskah dapat mengambil bagian dalam darah Yesus Kristus, dan hanya mereka yang mendapat bagian dalam darahnya dapat menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Ada tertulis, untuk pengampunan dosa. Alkitab dengan jelas memberitahu alasan Tuhan memberi kita anggur Paskah. Karena itu, jika seseorang bertanya, dapatkah kita menerima pengampunan dosa tanpa hari Paskah? Jawabannya adalah, tidak bisa. Tentu saja, mungkin ada pengecualian, jika Tuhan melakukan pekerjaan khusus seperti yang Dia lakukan untuk perampok di sisi kanannya. Namun, apa yang telah Tuhan tetapkan sebagai peraturannya? Kita dapat memastikan bahwa tanpa hari Paskah, tidak ada yang dapat mengambil bagian dalam tubuh Kristus atau dalam darahnya. Karena itu, semua manusia harus merayakan hari Paskah untuk menerima pengampunan dosa, bukan? Setan, si iblis, membuat manusia melakukan dosa. Lebih-lebih lagi, untuk menjauhkan manusia dari pengampunan dosa, apa yang akan dia lakukan? Ketika kita melihat Daniel pasal 7 ayat 25, dia akan mengubah hukum perjanjian Tuhan. Hal ini karena ketika manusia tidak mengikuti perjanjian Tuhan, mereka tidak dapat menerima pengampunan dosa. Anak-anak Tuhan akan berakhir di neraka. Inilah yang paling diinginkan setan. Itulah sebabnya, Tuhan berjanji tanpa syarat, bahwa siapapun yang mengambil bagian dalam darah Kristus, akan menerima pengampunan dosa. Jadi Dia menetapkan perjanjian baru. Ini adalah cara baru untuk menerima pengampunan dosa. Dalam Alkitab, itu dijelaskan sebagai sebuah perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita mengikuti ini, kita tidak hanya akan menerima pengampunan dosa tetapi juga hidup yang kekal. Namun, setan mulai mengubah waktu dan hukum yang Tuhan tetapkan, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Sekitar abad keempat, di Konsili Nikea, hari Paskah benar-benar dihapuskan. Apa artinya ini? Artinya jalan untuk menerima pengampunan dosa telah hilang. Sederhananya, perjanjian antara Tuhan dan manusia benar-benar telah terkoyak dan hilang. Seluruh umat manusia tidak tahu bagaimana menerima pengampunan dosa. Pada saat kita tidak dapat menemukan cara untuk menerima pengampunan dosa, Tuhan mengasihani kita, lalu datang ke dunia ini untuk kedua kali. Dalam Ibrani pasal 9 tertulis, bahwa Dia akan datang ke dunia ini sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ketika Dia menyatakan diri di bumi ini, Dia tidak akan membawa semua orang sekaligus, sambil berkata, "Aku akan menyelamatkan kamu semua." Sebaliknya, Dia akan datang untuk kedua kali dan mengajar kita tentang kebenaran, yang melaluinya kita dapat diselamatkan. Meskipun pekerjaan Injil dan pekerjaan keselamatan dapat diselesaikan dengan mudah, jika Dia membawa semua orang sekaligus, Dia tidak akan melakukannya dengan cara itu. Dinubuatkan bahwa Dia akan mengajar anak-anak terkasih-Nya, sehingga mereka dapat menyadari kebenaran dan dituntun ke kebenaran keselamatan satu persatu. Mari kita buka Mika pasal 4. Mari kita baca nubuat dalam Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Karena tidak ada yang tahu bagaimana menerima pengampunan dosa,
Dia tidak akan langsung menghukum orang jahat dan membawa orang-orang benar bersamanya. Dia akan mengajarkan kebenaran perjanjian baru satu persatu, termasuk ajaran tentang hari Sabat, hari Paskah perjanjian baru, peraturan tudung perempuan saat beribadah, upacara pembasuhan kaki, dan banyak lagi. Dinubuatkan bahwa dia akan mengajari kita jalan-jalannya satu persatu. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jalan ini bukan jalan yang berbeda dari sebelumnya. Alkitab memiliki berbagai versi. Salah satunya adalah versi mudah dibaca. Dalam Alkitab versi mudah dibaca, diungkapkan sebagai berikut, Allah akan mengajarkan jalan hidup kepada kita, dan kita mengikut Dia. Dituliskan, jalan hidup. Semua manusia harus mati sebagai akibat dari dosa mereka. Satu-satunya cara untuk memimpin seluruh umat manusia dari kematian menuju kehidupan, adalah menerima pengampunan dosa. Oleh karena itu, Tuhan sendiri datang ke bumi ini dan mengajar seluruh umat manusia tentang jalan hidup, yaitu jalan untuk menerima pengampunan dosa. Dengan melakukan itu, Tuhan ingin membawa mereka ke sorga yang kekal. Hal tersebut merupakan bagian dari nubuat Tuhan. Di sisi lain, tujuan setan adalah terus menambahkan lebih banyak dosa kepada umat manusia dan menghapuskan kebenaran yang mengampuni dosa. Itulah sebabnya setan menghapuskan hari Paskah dan terus menyebarkan fitnah. Sehingga orang akan berkata, itu adalah hukum Musa, atau itu hanya untuk orang Yahudi. Semua manusia tertipu oleh kata-kata seperti itu. Namun, Kristus tidak mengucapkan kata-kata ini hanya untuk orang Yahudi, melainkan untuk semua manusia yang berdosa di sorga dan dicampakkan ke bumi ini. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau begitu, di manakah Kristus menaruh semua arti darahnya yang agung? Semuanya ditaruh dalam sebuah upacara-upacara perjanjian baru yang disebut Paskah. Oleh karena itu, tidak ada janji pengampunan dosa tanpa Paskah perjanjian baru. Meskipun seseorang hidup dengan baik, saleh dan kudus saja di bumi ini, dosanya tidak bisa dihapuskan, karena ia sudah berbuat dosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Agar kita menerima pengampunan dosa yang kita buat di sorga dan di bumi ini, kita harus tinggal di dalam perjanjian baru yang ditetapkan Kristus. Bukankah Tuhan berjanji untuk mengampuni dosa orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran perjanjian baru? Aku tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Janji ini adalah perjanjian baru, janji baru, dan perintah baru. Itu dapat dianggap sebagai janji Tuhan, perintah yang Tuhan sendiri katakan, dan perjanjian yang Tuhan buat dengan seluruh umat manusia. Kalau begitu, mengapa Kristus Ansanghong adalah Tuhan? Kristus Ansanghong adalah Tuhan, karena Dia telah mengampuni dosa umat manusia. Bagaimana kita tahu bahwa Dia telah mengampuni dosa-dosa kita? Dia memulihkan kebenaran hari Paskah perjanjian baru bagi kita. Karena itu, Dia adalah Tuhan. Bukankah benar bahwa tidak seorang pun dapat berbicara tentang pengampunan dosa sebelum kebenaran hari Paskah dipulihkan? Hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi, ketika kebenaran pengampunan dosa muncul, siapa yang datang ke bumi ini? Bukankah ini membuktikan bahwa Tuhan telah datang ke bumi ini? Bukankah kebenaran hari Paskah perjanjian baru adalah bukti kedatangannya? Kita harus percaya pada kesaksian Alkitab.
Kita harus menyatakan, Dia yang muncul dengan kebenaran ini menurut Alkitab, yang merupakan KTP Tuhan, adalah Tuhan. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa kita, maka kita harus percaya kepadanya. Meskipun Dia tidak berkata, "Akulah Tuhan," kita dapat mengenali Dia dengan melihat tanda yang Dia bawa. Saya sering mengangkat cerita tentang inspektur rahasia kerajaan dan mapenya. Bukankah mape membuktikan identitasnya? Tidak masalah apakah dia tampan atau tidak menarik, tinggi atau kecil, atau apakah pakaiannya mewah atau lusuh. Bukankah itu membuktikan bahwa dia adalah inspektur rahasia kerajaan? Demikian pula, jika seseorang muncul di hadapan manusia dengan cara pengampunan dosa, siapakah dia? Hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Kita membaca ini dalam Lukas pasal 5 sebelumnya. Kristus Ansanghong datang ke bumi ini dengan bukti dan tanda Alkitabiah. Semua anak Sion harus selalu membanggakan diri, karena kita tinggal di Sion yang didirikan oleh Bapa Ansanghong dan Ibu Sorgawi. Kemanapun kita pergi, jangan pernah melupakan jati diri dan kebanggaan sebagai anak Bapa dan Ibu. Mari kita pergi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan dengan berani berteriak ke seluruh dunia, jika ingin menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal, datanglah kepada Kristus Ansanghong dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru. Saya meminta sekali lagi untuk bersaksi dan memberitakan hal ini dengan penuh keyakinan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.